Kalau kemarin kita membahas tentang Mas Anies Baswedan dan Mas Ganjar Pranowo, yaitu dua sosok yang memiliki pengalaman sebagai gubernur dan digadang-gadang sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Kali ini saya akan membahas tentang dua sosok juga. Dua sosok yang kontroversi. Yang pertama adalah Kang Bambang Tri, yang kedua adalah sosok Mas Gus Nur. Kedua orang ini sekarang sedang menjalani sidang atas kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi. Sidangnya pun menjadi persidangan terlucu setelah sidang kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ya. Yang saat itu yang paling lucu adalah ketika majelis hakim menghadirkan Kang Kuat Ma'ruf yang juga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J itu. Nah, dalam kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi ini yang dilakukan oleh Kang Bambang Tri, ini ya seperti saya bilang tadi menjadi kasus terlucu di Republik ini. Karena kalau kita lihat ya, saya melihat dari berbagai kasus-kasus kriminal yang ada di persidangan, baik saya yang melihat langsung maupun melihat di pemberitaan media. Biasanya seorang pelapor ini sebelum ia melaporkan kasus dugaan kriminal, ia sudah memiliki barang bukti. Contoh jika kasus pemalsuan merek sepatu. Biasanya pelapor ini terlebih dahulu mengantongi barang bukti dari terlapor. Minimal 2 alat bukti ya. Nah, yang terjadi pada kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi ini tidak memiliki bukti bahwa ijazah itu palsu. Justru meminta kepada terlapor, yang dalam hal ini terlapornya adalah Pak Jokowi, untuk datang ke persidangan membawa ijazah asli, menunjukkan keaslian ijazah itu jika ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini tidak palsu. Ada hal yang lucu dilakukan oleh Mas Gus Nur nih, yaitu ketika di persidangan ia ditanya soal kata-kata kasar sebenarnya sih ya, yaitu encok. Saya pakai kalimat encok karena kalau saya sampaikan dengan bahasa yang vulgar, menurut saya juga nggak etis ya. Jadi N yang saya maksud adalah kata dalam bahasa Inggris arti dari dan ya. Nah, dari pertanyaan itu apa jawaban dari Mas Gus Nur? Itu apa itu? Itu kalau di Jawa Timur keakraban. Tetapi memang sih kalimat ini seringkali disampaikan masyarakat di Jawa Timur nih, terutama arek-arek Surabaya nih ya, menggunakan kalimat ini untuk menyampaikan perasaan senangnya biasanya kan. Tapi itu dilakukan dengan senang hati dan terhadap orang yang sudah ia kenal dalam bentuk bercanda ya. Tidak diarahkan ke orang yang belum pernah kenal dan menghujat. Nah, jika kalimat itu disampaikan kepada orang yang menghujat, ya jelas ini sebagai bentuk kata-kata kasar. Kembali ke kasus gugatan dugaan ijazah palsu yang ditudingkan kepada Pak Jokowi. Saya nggak tahu nih, apa yang menjadi motivasi dari Kang Bambang Tri sendiri sehingga ia menggugat Pak Jokowi. Justru saya curiga apa yang dilakukan oleh Kang Bambang Tri ini adalah langkah-langkah politis untuk merusak citra Pak Jokowi. Karena seperti kita tahu sampai hari ini Pak Jokowi adalah presiden yang sah secara konstitusi, terus-menerus dihujat.
dengan berbagai cara, dengan difitnah, dijelek-jelekan, sampai saat ini diserang dengan ijazah palsu. Sedangkan dari pihak alumni, rekan-rekan Pak Jokowi sendiri mengakui bahwa Pak Jokowi dulu pernah sekolah di sekolah itu dan juga pernah kuliah di UGM sampai lulus. Menjadi heran ya jika ada orang yang menggugat soal ijazah palsu. Jangan-jangan Kang Bambang Tri ini ada orang di baliknya nih yang sengaja membuat kegaduhan serta membangun citra buruk terhadap Pak Jokowi. Karena perbuatan merendahkan Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, serta memfitnah Pak Jokowi bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya Kang Bambang Tri ini juga pernah membuat buku yaitu Jokowi Undercover 1 yang isinya juga menjelek-jelekan Pak Jokowi. Bahkan waktu itu Kang Bambang Tri ini juga pernah dipenjara atas kasus itu ya. Dan ini terjadi pengulangan lagi dengan tuduhan ijazah palsu. Dan Mas Sugi Nur nih atau Gus Nur ikut terseret. Karena waktu itu Mas Sugi Nur atau Mas Gus Nur ini mengajak Kang Bambang Tri podcast di channel YouTube-nya dengan tema ijazah palsu Pak Jokowi. Sehingga podcast itu dinilai sebagai bentuk ujaran kebencian, fitnah, dan perbuatan melawan hukum. Karena apa yang disampaikan oleh Kang Bambang Tri terkait ijazah palsu ini tidak benar. Kabar terakhir yang beredar di media mainstream maupun media sosial, Kang Bambang Tri dan Mas Gus Nur ini dituntut hukuman 10 tahun penjara. Ya cukup lumayan lama juga ya, 10 tahun di dalam penjara. Dari berbagai pemberitaan yang ada, Mas Sugi Nur atau Mas Gus Nur ini juga pernah beberapa kali tersandung kasus hingga kasus ujaran kebencian. Artinya Mas Sugi Nur ini memang orang yang punya banyak masalah. Kita berharap dari kasus Mas Sugi Nur atau Mas Gus Nur serta Kang Bambang Tri ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua agar berhati-hati dalam bersikap. Terutama jika kita memberi tuduhan kepada orang lain tidak memiliki dasar atau bukti yang otentik. Jadinya ya seperti itu, kita menuduh tanpa bukti.